Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, betapa baiknya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita bersyukur dan memuliakan Dia. Kita jumpa lagi saudara-saudara dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 6 April tahun 2025. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Mari satu di dalam doa. Tuhan, di hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami selalu mengagungkan Engkau, dan kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan hati yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara, jalan yang hidup. Istilah kota mati dan kota tak pernah tidur cukup akrab di telinga kita. Pada sisi lain, nampaknya kita tidak atau belum pernah mendengar istilah kota tidur ataupun kota hidup. Semua seperti sudah jelas dengan sendirinya. Kota tak pernah tidur menjadi sebutan untuk kota yang di sana ada aktivitas di ruang publik selama 24 jam. Kota mati, saudara, merujuk pada kota tua yang tidak lagi berpengaruh. Saudara, mendengar atau membaca frasa jalan yang baru dan yang hidup mengundang tanya yang wajar. Frasa jalan yang baru cukup mudah dimengerti, tetapi frasa jalan yang hidup perlu penelusuran makna lebih jauh. Jalan yang baru dan yang hidup menunjuk pada persembahan korban yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Saudara, persembahan korban oleh Yesus itulah yang membuka jalan baru dan yang hidup. Persembahan oleh para imam atau Yahudi adalah jalan lama yang gagal. Persembahan itu tidak hidup, tidak membawa kepada Allah, tidak membawa kepada kehidupan dapat dipahami dalam konteks korban. Darah korban, saudara, harus dipercikkan dalam keadaan segar, masih hangat dan tidak membeku. Hal itu, saudara, mengilustrasikan pengorbanan darah Kristus yang hanya sekali dan tetap segar atau hangat dalam arti berlaku selamanya, tidak perlu diulang. Pengorbanan Kristus selalu segar, tidak pernah membeku dan menjadi usang. Ia berlaku tanpa batas waktu. Saudara, sebagai hasil dari pengorbanan yang menjadi jalan hidup itu, orang percaya memperoleh keyakinan diri dan keberanian menghadap Allah tanpa syarat korban lagi. Jalan yang baru dan yang hidup itu memberi ruang dan waktu
untuk melakukan ibadah secara baru. Selalu ada ruang dan waktu untuk secara leluasa bertemu dengan Tuhan dan sesama demi terwujudnya kehidupan baru yang semakin berbuah baik. Giat dalam pengharapan menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan saudara, betapa besarnya dampak dari keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kamu sudah di jalan yang baru dan yang hidup. Maka saudara, hiduplah dengan penuh keyakinan diri dan keberanian menghadap Dia. Pengampunannya memberimu jalan hidup yang sejati. Yakinlah, jalan yang hidup adalah jalan di dalam Yesus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu, meteraikan dalam hati kami, agar kami terus memberlakukannya sesuai dengan hikmat dan kasih-Mu. Tuhan, teruslah Engkau memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati orang tua kami, agar mereka selalu hidup dalam sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi kami semua. Kami percaya Tuhan memberkati untuk keluarga kami, anak-anak kami. Tuhan berkati pekerjaan kami. Damai-Mu bersama dengan kami. Tuhan mengasihi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, sembuhkanlah. Karena duka, hiburkan. Dengan berbagai beban-beban hidup, kuk-kuk yang kami rasakan, Tuhan selalu memanggil kami dan mengajak kami percaya akan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati sukacita kami, baik pertambahan usia, baik memperoleh berkat melalui pekerjaan, pendidikan, biarlah semuanya sempurna dalam Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu. Tuhan menopang kami selalu. Engkau gembala yang baik, tidak membiarkan kami sendiri, tapi akan bersama dengan kami. Karena itu kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu. Jaga dan sertailah kami, agar kami selalu kuat menghadapi hidup ini. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa semuanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Pemimpin kehidupan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.